sama kayak Manina yang kurang fokus, itu biasanya gangguan di kekhawatiran atau apapun itu di sininya. Ya. Oke, mungkin yang perlu saya sampaikan juga, saya pernah menyampaikan ke Kang Bibi ya, bahwa apapun itu jangan dianggap gangguan. Ya, itu salah satunya. Jadi bagi pribadi alfa, kosakata gangguan itu udah nggak ada, udah dicoret, udah dibuang. Jadi gangguan itu udah nggak ada. Jadi Anda misalnya lagi meditasi nih, misalnya ini juga saya pernah ajarkan ke para bed juga kalau nggak salah. Lagi meditasi itu tiba-tiba ada suara apa, nah itu jangan dianggap gangguan. Itu sebagai bagian meditasi gitu. Ya, itu sebagai bagian meditasi. Itu kalau kemarin kita memahami bahwa semuanya sebenarnya adalah manifestasi Tuhan. Ya, semuanya adalah ekspresi Tuhan dan manifestasi Tuhan. Kalau sudah bisa memahami itu, berarti yang lagi berisik juga lagi Tuhan lagi berisik itu. Ngerti nggak maksud saya? Ya, kan semuanya Tuhan. Ya, berarti ya udah, itu juga Tuhan juga yang lagi berisik, lagi berekspresi. Karena kan ekspresinya banyak ya. Lagi begini, lagi begini, lagi begini, lagi begini. Gitu. Satu kesatuan. Kalau memang udah paham oneness ya, kalau udah paham oneness. Tapi kalau masih persepsinya ada keterpisahan, ini ada si baik, ada si buruk, ya, gitu ya, benar, salah, ya Anda akan trigger dengan hukum dualitas lagi, hukum benar salah, baik buruk. Jadi masih bergejolak ya. Tapi kalau sudah menjadi netral, semuanya sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran dari Tuhan, Anda akan baik-baik aja dan tidak menganggap itu sebuah gangguan. Ya. Atau malah ketika meditasi, ketika ada suara-suara seperti itu, malah makin lebih fokus malah. Ya, bisa lebih fokus. Kira-kira gitu. Oke? Ada pertanyaan? Kang Dani. Iya. Kalau mengenai masalah yang tadi itu ya, maksudnya banyak seperti banyak gangguan, maksudnya banyak gangguan itu nggak kurang fokus, jadi banyak yang seperti yang diinginin, banyak yang dimauin. Nah seperti itu kayaknya gimana tuh Kang Dani? Ya, keinginannya dibuang. Jadi keinginan itu memang harus dikurangin gitu ya, nggak usah terlalu banyak-banyak gitu ya. Ya, biasa aja lah keinginannya. Ingin makan, nggak apa-apa. Ingin. Yalah, kalau itu mah pasti lah. Itu kan kebutuhan Kang Dani, ayo. Ya, makanya kan lebih kebutuhan gitu kan. Kalau keinginan tuh ingin dibuang aja lah. Iya sih ya, kadang-kadang gangguan tuh banyak tuh karena gimana ya? Kadang-kadang kita tuh banyak Banyak baca. keinginan. Ya, keinginan juga emang bener. Di samping itu zaman sekarang itu namanya teknologi apa gitu ya. Banyak sekali distraction sosial media lah, apalah. Aduh, itu Nah, mah. itu jangan dianggap gangguan. Oh, Itu itu gak biasa dia. aja. Iya. Jadi kan itu pilihan. Kenapa baca? Kenapa dilihat? Kan pilihannya ada dalam diri kita. Ya, Oh. kalau saya sih ada yang ngirim misalnya video atau ngirim foto atau tulisan, kalau menurut saya udah punya gambaran yang nggak bagus, saya nggak penasaran orangnya. Ya, udah aja langsung delete atau langsung nggak dibaca aja. Jadi oh iya, ini salah satunya adalah belenggu itu, mungkin bisa di 24 nih nanti ya, atau saya bahas langsung. Salah satu belenggu kita tuh salah satunya adalah sifat kepenasaran. Hati-hati dengan sifat kepenasaran. Oh iya iya benar. Sering Ya, itu penasaran. penasaran itu menjebak. Ya, jadi Anda harus bisa ngendaliin rasa kepenasaran. Ya, banyak orang yang kejebak di rasa penasaran. Kalau dulu yang apa? Yang komedi-komedi itu apa ya? Yang orang Prancis tuh apa? Live of Luck apa? Ya itulah ya. Yang suka yang misalnya jangan lihat gitu kan. Misalnya jangan lihat tuh ke sebuah lubang gitu kan, ada ruangan terus dilihat. Udah dibacain nih, jangan lihat gitu kan. Malah banyak penasaran. Ya, terus saya dijailin kan, mukanya digituin. Gara-gara penasaran tuh, jadinya dapat jong.
Ya kira-kira gitu. Hati-hati dengan kepanasan ya. Jadi bukan nggak boleh ya. Jadi eh, kepanasannya lebih ke positif apa negatif maksud saya gitu. Ya kalau kepanasannya misal ngulik, tahu nggak ngulik ya? Ngulik apa ya? Ya meneliti gitu kan ini apa aja nih gitu kan. Apa? Eksperimen. Ya eksperimen curious di situ gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang tadi media sosial apa segala macam kalau udah punya feeling kayaknya nih sesuatu yang bagus tapi kita kan masih suka penasaran ya pengen nonton juga misalnya tuh pengen baca juga. Nah, ya kan akhirnya kita komen di akhirnya. Kok gini sih kalau gitu ya kan salah kita yang baca kan ya. Padahal udah warning di sini kan sebenarnya. Ada hal ini kayaknya kurang bagus tapi masih diterusin ya. Gitu. Kecuali kalau Anda sudah bisa mengendalikannya. Apapun berita yang disampaikan, apapun yang Anda lihat, apapun yang didengar, Anda bisa menetralisirnya itu lain soal. Iya benar. Itu lain soal. Tapi kalau belum bisa, mendingan skip aja. Ya, gitu. Oke, thank you Kang Dani. Sama-sama, Mbak Diana. Terus, suka menyalahkan. Oke, coba sharing dong. Karena apa ya kira-kira yang akhirnya suka menyalahkan tuh seperti apa ya? Karena diri sendiri nggak mau disalahin Kang Dani, jadi nyalahin orang. Good. Itu biasanya. Terlalu mulia untuk disalahkan. Ya, terlalu indah untuk disalahkan. Iya. Gitu. Mungkin kalau menurut saya Pak Gani, ini Iya. hal-hal yang kena sekali terhadap saya nih. Ah. Menyalahkan itu nggak jauh-jauh, istilahnya dekat-dekat, dempet-dempet sama suka mengatur. Karena kalau kita suka ngatur kan otomatis kita suka menyalahkan. Jangan begini, harus begini. Jangan begini, harus begitu. Anak-anak main mobil, jangan main mobil tanpa kita kasih solusi. Kan itu suka menyalahkan. Jangan main hujan, jangan main ini, ya itu kan suka menyalahkan. Jadi kalau saya lihatnya apa namanya dekat-dekat dengan mengatur. Karena saya suka mengatur. Ya, karena itu hal yang salah yang saya lakukan dalam hidup saya terhadap anak-anak. Oke. Ya, kalau suka menyalahkan tuh memang dekat dengan suka mengatur. Konkretnya kayak gini nih. Tuh kan gitu ya. Tuh kan apa Bapak bilang, tuh kan Ibu bilang apa, udah diomongin sih bla 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 gitu ya. Kayak gitu kan. Nah, dalam parenting sebenarnya hal ini dilarang dilakukan ya. Jadi kalaupun memang anak lagi ini kalau kita bahas anak ya, atau siapapun sebenarnya tim Anda atau pasangan Anda atau siapapun lah sebenarnya, ketika ada orang yang mungkin secara lingkungan atau kesepakatan dia melakukan kesalahan, kalau saya sering bertanya gitu kan, apa yang membuat kamu seperti itu? Ya, terus bagaimana sih tadi kejadiannya? Oke, setelah itu, kamu belajar apa dari sana? Ya, jadi di sini tidak menyalahkan, tapi menggali pembelajarannya apa di sana, sehingga dia bisa belajar. Nah, ketika suka menyalahkan, ya akhirnya dia merasa tadi balik lagi tuh ya, kalau mentalnya nggak bagus kan nanti ujung-ujungnya rasa percaya dirinya jadi kurang bagus. Ya, dan untuk memutuskan sesuatu itu takut salah gitu ya. Karena saya selalu melulu sih gitu kan, kayak gitulah kira-kira. Ya, jadi lebih ke pembelajaran yang digali. Jadi ketika seperti itu, kalau begitu setelahnya apa yang perlu kamu perbaiki? Dia akan ngomong sendiri, ini, good, gitu kan. Mengapresiasinya, good, gitu ya. Kayak gitu kira-kira, ya. Atau kalau ke yang lain juga sih, ya. Apalagi kalau Anda sebagai team manager atau apa itu bagus banget dengan seperti itu, kayaknya. Oke? Ada pertanyaan? Ada tambahan Kang, kurang kasih sayang katanya. Kurang kasih sayang, suka menyalahkan. Oh iya, bisa jadi ya dirinya dulunya kurang diberikan kasih sayang
Terus akhirnya sebenarnya dia lagi menyalahkan menyalahkan orang tuanya mungkin dulunya gitu kan. Terus akhirnya karena di sininya nggak puas, nggak berani juga sama orang tua. Jadi Anda ketika begitu punya unfinished business ya di masa lalunya, sehingga perasaan-perasaan itu, ketidakpuasan itu dilemparkan ke orang lain. Ya, jadi akhirnya suka menyalahkan orang lain. Ya, ada ketidakpuasan. Dulu mungkin pernah dilarang, pernah ini, pernah itu. Jadi akhirnya ada pas ketidakpuasan di situ dan akhirnya melampiaskannya itu ke orang lain gitu. Nah, hal-hal itu juga perlu terapi sih sebenarnya ya, untuk diengehkan dan untuk di-clearkan itu. Gitu kira-kira ya. Oke, sekarang apatis. Apatis tidak peduli. Kenapa ya bisa apatis? Yang lain pada tapa kayaknya. Mas Budi mana? Mas Budi masih ada nggak? Ada kan? Oh, lagi ada. nonton. Tumben tapa saya bilang. Ya. Enggak, saya banggut-banggut soalnya banyak kejadian ya. Itulah hidup saya gitu. Oh iya, ternyata Mati. ini semuanya dialami gitu maksudnya. Iya. Ya, semuanya tadi, saya yakin mengalami. Iya, tadi ada satu hal tadi pagi hari saya juga kepikiran gini tentang gangguan. Tiba-tiba saya lihat YouTube, dia bilang everything happen itu hanya untuk kamu disajikan. Jadi nikmati, dia bilang gitu. Jadi nikmati, jangan dianggap gangguan, itu dibuat untuk kamu. Karena kan misalnya saya udah berprinsip bahwa apa yang terjadi di hadapan saya itu sebuah pelajaran gitu. Jadi ya masuk ke situ. Oh iya ya, nggak usah ini lagi, nikmatin aja, lagi pengen ini ya nikmati aja. Gitu. Iya, gitu. Jadi kebayang ya kesehariannya kalau udah memahami ini ya, lebih banyak senyum, santai gitu kan, lebih banyak ketawa gitu ya. Ya, gitulah kira-kira. Ya tentunya bukan saya perfect di sini, tentunya ini saya justru lagi mengingatkan saya dan memotivasi saya dalam ini dalam melakukan lebih baik lagi gitu kira-kira sebagai teman belajar ya. Oke. Apatis gimana tadi apatis sebelumnya? Ada satu Kang, saling disalahkan dari Mbak Moy. Oh, betul, sering disalahkan. Iya. Apalagi? Berkaitan juga dengan kurang percaya diri juga kali Kang Dani, apatis itu ya. Iya. Dan sepertinya hampir semua belenggu diri ini semuanya tuh saling ada keterkaitan satu sama lain ya. Iya. Unfinished business tadi ya Kang. Iya. Tambahannya apatis ya. Apatis kadang-kadang tadi kan kalau TSG bilang dari kurang percaya diri. Kadang-kadang apatis ini terlalu egosentris. Ya, terlalu percaya diri. terlalu keakuan gitu, keakuannya tinggi banget, jadi dia nggak peduli sama yang lain gitu ya. Nah, orang-orang apatis yang dalam makna tidak peduli, maksud saya, mungkin ada makna yang lain. Makna yang tidak peduli dengan yang lainnya bisa jadi dalam pola-pola dulunya adalah sering memang kayak dulu pernah dibahas ya, nggak tahu sifat apa ya. Sangat terlalu dibangga-banggakan oleh orang tuanya, ya. Anaknya tidak boleh salah, gitu ya. Kalau yang disalahkan orang lain atau benda-benda misalnya, gitu ya. Kalau lagi gitu, jadi rasa apa ya namanya, perasaan terhadap lingkungan sekitar itu jadinya nggak ada sense-nya gitu ya di situ. Ya tentunya ini perlu dilatih ya, karena ini kan sebuah behavior. Ada terapinya sebenarnya, namanya cognitive
behavior terapi. Nah, ini salah satunya. Jadi malah ya orang seperti itu, seperti ini apatis. Dia, ini saya pernah ngalamin juga. Jadi orang lain merekomendasikan dia untuk terapi, ya. Tapi dia sendiri tidak merasa bahwa dia perlu terapi, bahwa dia baik-baik aja, nggak ada yang salah dengan sifat-sifat saya. Memang saya begini kok gitu. Tapi orang lain dia tuh nggak pedulian sama orang gitu. Dia tuh nggak care sama keluarganya misalnya gitu ya, atau dia ngomong seenaknya aja, nggak peduli lah gitu ya. Tapi ketika ditanya kebutuhannya nggak ada, saya bilang katanya saya ngikutin aja apa yang misalnya kakaknya bilang atau siapa bilang gitu ya, lebih ke situ lah. Masa nggak ada masalah ya. Nah, dalam sesi yang seperti ini pun kita juga mengalami kesulitan ya. Ya, ada namanya istilahnya sintonik sama distonik gitu ya. Jadi ketika dia punya klien yang tidak tahu apa masalahnya dia, itu sesinya panjang banget seharusnya gitu ya, karena kadang-kadang dengan nggak masuk ke si akar masalahnya atau ke sesinya, kita ngobrol apa aja dulu soalnya ya, tentang kegiatan kerjaannya, tentang apa, ngalangin dulu itu tuh bisa sampai berapa sesi gitu kan, mungkin bulan sekian barunya ada bahwa dia tuh punya masalah gitu ya. Beda dengan orang yang datang, iya saya punya masalah, misalnya saya pengen begini, itu beda. Balik lagi bahwa apatis itu kira-kira karena jangan-jangan Anda coba ngaca kalau memang ada orang yang seperti itu karena tidak diajarkan peduli dengan orang lain ya, maksudnya rasanya itu nggak ada dan jarang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya atau hidupnya dan lain sebagainya. Oke, kemalasan udah pada hatam ya. Tahu lah ya kenapa malas gitu ya, kemalasan. Oke, balik lagi kayak tadi apa ya, tujuan ya. Jadi kemalasan ini Anda tahu nggak misi hidup Anda apa, hari ini mau ngapain ya, Anda mau kemana, hal yang berharga dari diri Anda itu apa ya, sehingga dalam keseharian Anda bisa punya proyeksi ya, punya proyeksi kehidupannya itu, saya perlu begini, perlu begitu ya. Tapi kalau sudah malas itu merasa tadi ya, merasa useful, suka merasa disalahkan, merasa dan lain sebagainya yang mirip seperti itu, sehingga di situ akhirnya dia nggak punya tujuan, karena untuk mendapatkan atau menentukan tujuan aja dia nggak mampu. Kenapa? Dia nggak punya percaya diri ya, karena sering disalahin misalnya gitu. Akhirnya malas lah itu kan, malas lah, ngapain? Saya juga punya tujuan juga, nanti juga nggak didengar juga, nggak diapresiasi juga dan lain sebagainya. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita punya kemalasan, jangan-jangan kita tujuan hidupnya memang belum jelas. Ya. Kalau tujuannya makin jelas, pasti setiap harinya tuh Anda akan semangat ya, mau ngapain ya, dan ada terjadwalnya, ngapain habis ini, ngapain habis ini, dan semuanya itu mendukung hal-hal yang mencapai tujuan. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan ikigai juga ya. Kalau semakin tahu ikigainya, Anda udah nggak ada waktu buat malas-malasan. Ya, malasnya kadang-kadang boleh. Karena kadang-kadang kan pengen malas-malasan gitu kan, itu boleh. Tapi maksud saya ini kemalasan tuh yang terus-terusan nih ya, berarti ikigainya belum dapat. Ya, ya. Tujuannya lah belum dapat. Oke, iri hati
ya iri hati itu punya sifat yang ya merasa tidak mampu. Ya, ada lagi? Mbak Boy mau ngomong, Mbak Boy? Ya, saya mau ngomong tentang ini apa? Saya senang dengar YouTube yang channel. Mungkin teman-teman juga teman-teman orang tua homeschooling terutama ya. Tentang channelnya TED. Jadi Tango. TEDx. Ya, kadang-kadang TED aja. Nah, kemarin itu saya dengar tentang pertanyaan penting buat diri kita adalah what do I want gitu. Apa sih sebetulnya yang saya inginkan? Nah, dari situ tuh mungkin ini sebetulnya ada hubungannya sama kemalasan tadi ya, karena kalau kita tahu apa yang kita mau, itu yang membuat kita jadi semangat bangun pagi gitu. Iya, ada alasannya ya. Jadinya menurut saya, dan ini akhirnya jadi kurang lebih sih menurut saya bisa menghapus seluruh yang 23 ini kalau menurut saya sih. Karena gitu, tadi ya menurut saya sih gitu ya. Ya mungkin saya nggak saya bisa kurang tepat, tapi menurut saya dari pengalaman saya akhirnya jadi nggak iri hati karena kita udah punya tujuan, nggak baperan, terus nggak ya semacam itu karena kita fokus, kita tahu apa yang kita mau gitu. Itu aja yang ingin saya share. Oke, good, Mbak Moy. Oke, saya ulangi ya dari bahwa ketika kita punya atau tahu apa yang kita inginkan, ya kira-kira kita bisa akhirnya menjadi mungkin lebih disiplin atau lebih punya alasan buat hidup gitu ya, terus lebih fokus gitu ya, dan lain sebagainya. Ya kira-kira memang begitu sih ya. Yang tambahan dari saya adalah seseorang ketika bertanya atau punya atau memahami apa yang dia inginkan, itu adalah seseorang yang punya mental yang sudah bagus. Ya. Jadi bagi yang mentalnya kurang bagus, yaitu yang saya jabarkan itu, mungkin Anda begini, mungkin Anda begitu dulunya. Nah, itu biar ngeh dulu gitu kan. Karena kalau ditanya sekarang misalnya, teman-teman saya yakin juga memang ada yang belum bisa jawab. Ya, apa sih yang diinginkan dalam hidup ini? Gitu. Ada nggak? Coba. Ada, Kang. Apa tuh? Aku ya. Dari dia apa? Yang diinginkan nantinya kan atau? Ya, boleh. Nantinya boleh. Iya. Kalau saya besar di NGO kan ya, Kang. Nah, teman-teman ada yang belum tahu lah NGO itu apa? Punya NGO itu adalah non-government organization. Jadi saya tuh merasa belajar hidup lah ya. Belajar hidup itu di NGO memang, Kang. Banyak sekali pembelajaran yang saya dapetin karena itu NGO itu dulu yang saya tekunin tuh kan by research, kemudian saya dari mulai keliling Indonesia dan segala macamnya itu kayak banyak sekali pembelajaran, jadi kayaknya ketanam sekali dalam diri saya dan saya ingin punya foundation kali, Kang, kayak itu tujuan hidupku. Oke, good. One day. Sip. Nah, ini kan jadi semangat ya dalam kesehariannya itu ya. Karena kalau dihubungkan dengan kinerja otak yang kemarin dibahas, yang reticular activating system, yang RAS itu, dia akhirnya mencari data informasi yang berkaitan dengan itu.
Ya, setiap harinya apalagi itu berhubungan dengan itu. Gitu ya, Mbak Didi ya? Ya, iya. Ya, terus akhirnya Dan terhubung udah dengan mungkin orang-orang yang sama. Ada rencana-rencana sih, udah ada beberapa rencana. Oke. Insya Allah. Oke, sip. Amin. Terwujud ya. Amin, Kang. Iya. Oke, yang lain gimana? Tahu nggak apa yang Anda inginkan? Saya boleh, Kang Dandi. Iya, boleh. Tadinya mungkin ini masih hanya impian saya. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu itu impiannya pengen punya toko kue. Pada waktu itu hanya baru main di Brownies. Nah, kemudian sekarang setelah 2 tahunan ini saya terjun juga menjadi pengajar masak. Akhirnya impian kami berdua sekarang itu kami pengen punya properti, di mana properti itu nantinya kita bisa punya tempat makan, bisa punya TBK, dan juga punya sebuah cooking class. Tapi kita tinggal di situ. Kenapa kita pengen satu, semuanya ada di situ? Kita pengen nantinya si anak-anak ini juga mengelola usaha dan juga membuka banyak kesempatan bekerja buat orang banyak. Mungkin disitulah impian kami bisa mensejahterakan banyak orang dengan cara mereka juga bisa belajar gitu. Kalau memang yang punya minat baking, cooking, jadi sambil menyelam minum air di dunia kuliner. Semoga terwujud. Amin, amin. Iya. Terwujud. Oke, jadi ketika akhirnya punya tujuan itu, setiap harinya pasti melek dan punya visual itu kan. Apa yang mau dikerjakan itu udah ada, gitu. Ya. Nah, kalau masih bingung apa yang diinginkan dalam hidup, yaitu kosong akhirnya tidur lagi. Tidur lagi gitu kan. Kayak gitulah gitu kira-kira ya, dan kemalasan tadi itu. Gitu. Oke. Yang lain? Ada? Ada nggak? Saya deh, Kang, lagi, Kang. Boleh. Kang, yang lain jangan pada, makanya yang lain gimana? Iya, soalnya yang lain kayak masih bingung gitu ya. Bingung dalam hidupnya gimana ini? Pelan-pelan, Kang. Bingung dalam menyatakan. Tapi ini penting menyangkut keberanian juga, karena terus terang hari ini dari percakapan ini saya mendapatkan sebuah arti kata yang selama ini saya cari, karena saya dulu memulai meditasi itu melalui selalu what is your intention gitu loh. Salah satunya lah saya ingin mendapatkan suatu mind yang reflective mind. Jadi ini baru saya dapetin mengerti sekarang bahwa yang dari percakapan ini itu saya mengidentifikasi cara berpikir saya. Oh, ini hidup saya nih. Oh, ini cara berpikir saya dari belenggu yang ke 24 tadi ya. Iya. Nah, dengan saya menempatkan diri saya udah berpikir di situ. Kemudian gimana cara saya jalan keluarnya untuk melepas semua belenggu itu? Artinya melepasnya kan bukan saya lepas belenggu dengan meditasi, tapi pemikiran, oh iya berarti saya tidak boleh melakukan ini. Cara berpikir saya nggak boleh begini. Nah itu saya dapat dengan teman-teman semua mengungkapkan. Pak Robert tadi, saya waktu cerita Pak Robert cerita, saya mengidentifikasikan diri saya seperti anaknya Pak Robert gitu loh. Betul. Terus waktu Mbak Moy cerita tentang what do I want, saya juga pernah ke situ karena ternyata dimulainya bukan what do I want, tanyakan dulu who am I. Saya sebenarnya siapa? Kemudian di situ baru ada kesadaran, saya itu sebuah jiwa yang tak terbatas, dikasih kesempatan terbatas gitu. Sehingga baru ngerti, apa aja yang saya inginkan saya bisa dapatkan. Gitu. Iya. Atau masuk lagi
masuk lagi ke ikigai Mas Budi. Jadi kalau tadi kan terlalu luas tuh, apa aja bisa kita dapatkan. Nah itu jadinya banyak banget kan, jadinya nggak fokus. Nah jadi kalau tahu bahwa ikigai saya tuh ini, misi saya tuh lebih ke ini loh. Jadi kayak tadi Mbak Didi misalnya kan jelas, misalnya adalah misinya tuh lebih ke kemanusiaan ya, atau lebih banyak